Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pelajaran fisika pada bab fluida dinamis. Kalau yang sebelumnya kita udah bahas sampai daya pada fluida, kali ini kita akan sambung pelajaran masih tentang fluida dinamis pada bagian asas dan persamaan Bernoulli. Jadi Bernoulli ini merupakan seorang tokoh fisika ya. Makanya sebagai penghormatan bagi tokoh tersebut, maka dijadikanlah namanya sebagai suatu hukum dan asas yang berlaku pada pelajaran fisika, yaitu persisnya di bab fluida dinamis. Nah, jadi kita akan pelajari mengenai azas dan persamaan Bernoulli. Kemudian penerapan azas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Tapi penerapannya ini hanya satu dulu aja yang kita pelajari. Ya, penerapan azas Bernoulli pada teorema Torricelli pada tangki yang berlubang. Ini baru nomor yang pertama. Nanti ada lagi yang kedua tentang gaya angkat pesawat, dan ada lagi beberapa penerapannya. Jadi kita akan bahas tentang azas dan persamaan Bernoulli pada pertemuan kali ini dan juga penerapannya pada tangki yang berlubang. Asas dan persamaan Bernoulli. Berdasarkan persamaan kontinuitas, kecepatan fluida yang paling besar itu ada pada pipa yang luas penampangnya paling kecil dan sebaliknya. Gitu kemarin kan pas di persamaan kontinuitas, asas kontinuitas, jadi antara A dan V dia berbanding terbalik, tapi debitnya sama, gitu kemarin kan. Nah, asas Bernoulli ini dia masih mengadopsi juga asas kontinuitas yang bicara mengenai kecepatan dan luas penampang. Nah, hanya saja Bernoulli ini menambahkan satu besaran lagi, yaitu menyertakan tekanan. Jadi bagaimana A, bagaimana V, nanti juga akan dikaitkan sama bagaimana tekanannya, yaitu P. Nah, asas Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida yang paling besar itu terdapat pada pipa yang alirannya paling kecil, dan tekanan fluida paling kecil terdapat pada pipa yang alirannya paling besar. Nah, jadi antara tekanan sama V dia juga berbanding terbalik. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tekanan ini sebanding lah dia sama luas penampang, berarti kan? Nah, jadi tekanan sama luas penampang berbanding lurus atau sebanding, sementara tekanan sama si V itu berbanding terbalik ya. Jadi ini adalah asas dari persamaan Bernoulli. Nah, jadi karena dia juga mengadopsi persamaan kontinuitas atau asas kontinuitas, nanti pada kasus penerapan hukum Bernoulli ini ada juga masalah pipa yang luas penampangnya berbeda, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, kayak gitu. Cuma bedanya di sini pada Bernoulli itu adalah ada perbedaan ketinggian antara pipa yang penampangnya besar tadi dan pipa yang penampangnya kecil tadi. Jadi ada perbedaan ketinggian. Nanti adanya perbedaan ketinggian itulah yang menyebabkan adanya perbedaan tekanan, kayak gitu. Nah, tadi yang ini kan asas Bernoulli, dan rumusnya yang berlaku pada asas Bernoulli ini atau dikenal dengan persamaan Bernoulli adalah P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan. Artinya penjumlahan dari tekanan. Nah, kalau ini rumusnya mirip apa nih? Mirip seperti energi kinetik nih kan? Kan kalau energi kinetik setengah mv kuadrat, m itu diganti sama rho, massa jenis. Nah, ini juga mirip seperti energi potensial kan? mgh, m-nya diganti sama rho, gitu aja. Jadi penjumlahan tekanan dan energi kinetik dan potensial pada fluida itu sifatnya konstan. Konstan itu artinya kan tetap. Tetap itu maksudnya penjumlahan yang bertiga nih, P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH pada pipa yang penampang besar itu sama dengan pipa penampang kecil, sehingga dapat dituliskan dengan persamaan yang di bawah ini yang hijau. Nah, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan yang ada perbedaan di sini ya adalah ini kan P, V dan juga H.
Nah, sementara kalau untuk massa jenis tetap, karena kan fluidanya itu juga kan yang ngalir di pipa besar itu, yang nanti ngalir di pipa kecil pun itu. Jadi tidak ada perubahan massa jenisnya. Itu kan, jadi sesuai dengan prinsip fluida ideal kan gitu, massa jenisnya selalu sama. Ini rumusnya ya. Ingat, P itu tekanan. Di sini kan ada nih P1, P2. Jadi P1 dan P2 itu bisalah kita anggap kalau untuk P1 misalnya tekanan pada pipa luas penampang besar. Maka kalau P2 tekanan pada pipa luas penampang kecil. Atau ini yang mau kita nyatakan sebagai tekanan pada pipa penampang kecil yang satu nih. Yang ada angka 2-nya tekanan pada pipa yang luas penampangnya besar. Jadi nggak ada keharusan atau ketentuan ya P1 harus yang besar, P2 yang kecil, itu nggak harus, sama aja dia. Nah, kalau P massa jenis, rho massa jenis kilogram per meter kubik, V kecepatan. Nah, V di sini bukan volume ya, tapi kecepatan, dan H adalah ketinggian yang acuannya dari tanah, dan satuannya meter. Biasanya ciri-ciri soal yang menggunakan prinsip atau persamaan Bernoulli ini adalah ada pipa yang luas penampangnya berbeda. Yang berbeda itu maksudnya ada yang besar, ada juga yang kecil, dan terdapat perbedaan ketinggian pada kedua penampang pipa tersebut. Kayak gambar ini lah kan beda nih ketinggiannya nih kan antara pipa penampang besar dan penampang kecil. Nah, terus pipanya juga ada perbedaan luas penampang kan. Nah, berarti itu ciri-ciri dari soal yang menggunakan hukum Bernoulli. Dan bisa juga soal tentang hukum Bernoulli ini dikaitkan dengan persamaan kontinuitas, tapi nggak selalu. Jadi ingat juga persamaan kontinuitas ya, A1V1 sama dengan A2V2. Nah, jadi itu adalah pembahasan mengenai asal dan persamaan Bernoulli. Yang kelima, penerapannya. Yang pertama adalah teorema Torricelli. Torricelli ini pun adalah seorang penemu. Ya, diabadikan juga namanya, Evangelista Torricelli. Teorema Torricelli bisa diterapkan pada tangki yang berlubang, yang mana luas lubang yang bocor itu sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas permukaan si tangkinya. Juga bocor pasti kecil kayak gitu kan. Nah, ketika adanya lubang atau kebocoran tadi, di situ bisa keluarlah fluida di dalamnya, misalnya air, keluarlah air di situ, sehingga nanti air yang keluar itu akan menempuh lintasan ini kan, berapa jarak mendatarnya. Nah, kemudian juga bisa kita hitung berapa waktunya, berapa debitnya, berapa kecepatannya. Nah, itu adalah pembahasan dari teorema Torricelli ini. Kalau mau menghitung berapa kecepatan aliran air yang keluar, gunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Jadi mirip kayak rumus gerak jatuh bebas, ya kan, akar 2GH. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini, H yang dimaksud itu adalah H1. Nah, perhatikan dari gambarnya H1. Ya, H1 adalah jarak dari permukaan air ke lubang. Ya, H1 adalah jarak dari permukaan air ke lubang. Sementara kalau kita lihat dari gambarnya H2 lagi. H2 berarti jarak dari lubang ke dasar. Nah, itu ya, bedakan ya, jangan sampai ketukar. Mau pakai H1 apa H2. Kalau untuk kecepatan dia pakai H1, yaitu jarak atau ketinggian dari permukaan air ke lubang bocornya. Terus kalau kita mau hitung berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah, air yang keluar dari lubang ini kan bisa mencapai tanah dalam waktu berapa lama? Gunakan rumus akar 2H2 per G. Nah, kalau pas waktu barulah gunakan H2. Kemudian yang X, nah ada gambar di sini kan, itu adalah jarak mendatar pancurannya. Caranya adalah X sama dengan 2 dikali akar H1 kali H2. Berarti H1 dikalikan dulu sama H2, berapa akarnya kalikan 2. Itulah menghitung jarak mendatarnya. Sementara kalau debit itu kan kita tahu Q sama dengan A kali V kan. A-nya berarti ini luas apa nih? Luas si
lubang tadi. V adalah kecepatan. Karena kecepatannya akar 2GH1, ya udah kita menggantikan aja di sini ya, V menjadi akar 2GH1, sehingga dapatlah rumus debit Q sama dengan A kali akar 2GH1. Nah, itu dia pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Diperhatikan H-nya jangan sampai ketukar, yang mana H1, mana H2. Dan yang jelas semua satuannya harus dalam SI. Karena di sini ada G kan? Ada G di mana-mana. Oh, di sini 2 nih kan. Jadi harus SI satuannya, karena gitu kan M per sekon kuadrat kan, makanya H dalam meter, kemudian nanti V pun dalam meter per sekon. Nah, itu dia materinya. Setelah ini kita akan sambung mengenai pembahasan dari 4 contoh soal yang ada pada modul ini. Diperhatikan dengan baik. Soal yang pertama dari UN Fisika 2014. Nah, kelihatan kan di sini ada pipa yang luas penampangnya berbeda, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian antara kedua pipa tersebut yang penampangnya besar dan kecil itu ada perbedaan ketinggian. Nah, terus juga di soal ada dibilang kata-kata tekanan. Nah, kalau ada tekanan dan kemudian gambar pipa seperti ini, maka ini sudah jelas penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, seperti yang kita lihat, kalau di pipa A, nah berarti A ini kan yang besar nih penampangnya, kemudian kecepatannya di situ 1 meter per sekon, 1 meter per sekon. Mengalirlah airnya nih kan, terus ini ada arah V-nya kan, sampai nanti dia naik dan sampai di pipa yang lebih kecil. Ternyata di pipa yang lebih kecil ini kecepatannya menjadi lebih besar, menjadi 9 meter per sekon. Ini kan sesuai kan sama asas kontinuitas kan. Nah, kemudian perbedaan ketinggiannya hanya 10 cm. Kalau di pipa A ini tekanannya 42.000 Newton per meter persegi, berapa tekanan di pipa B? Berarti kita harus selesaikan dengan hukum Bernoulli. Kalau kita buat kan ketahuinya jadinya kayak gini kan. Yang pipa A ini tadi yang penampang besar, diketahui tekanannya 42.000 Pascal. Kecepatan fluida yang memasuki pipa tersebut 1 meter per sekon. Kemudian naik sampailah di pipa B yang penampangnya kecil, V-nya menjadi 9 meter per sekon. Kemudian kedua pipa perbedaan ketinggiannya 10 cm. Berapakah tekanan pada pipa B tersebut? Nah, kita gunakanlah persamaan atau hukum Bernoulli. Ini dia kan. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Setelah itu kita masukin angkanya lagi. Jadi ketika masuk ke rumus ini, itu semua satuan harus SI ya, nggak boleh yang selain SI. Kalau kita cek tekanannya Pascal, betul kan, SI, V-nya meter per sekon, betul. Hanya 10 cm, berarti harus kita rubah ke meter. Berarti 10 per 100 meter, gini kan. Nah, kita masukin angkanya lagi. P1 42.000 tambah setengah. Rho-nya kalau nggak dibilang, kan dia air, berarti rho-nya 1000 kan. V1 ini dia 1 kuadrat 1 tambah rho GH1 rho G. Nah, H1 gimana tuh H1? Kan dia kayak mana ya model pipanya tadi. Nah, kalau kurang kayak gini kan. Inilah yang H sama dengan 10 cm tuh. Ini pipa pertama atau pipa A, ini pipa kedua. Jadi acuannya tuh dari tanah. Kita buat di sini bahwa yang pipa besar ini dia menyentuh tanah. Kalau di sini 10, berarti ini kan 10 nih katanya. Berarti acuannya ini kan. Kalau gitu pipa yang ini nempel jadi acuan kan, maka H1-nya 0. Nah, gitu. Tulislah H1-nya ini 0. Tambah P2 itu yang ditanyakan, tambah setengah rho V2 kuadrat, berapa V2-nya? 9 kan? 9 kuadrat 81 tambah rho GH2. H2 itu kan yang ini kan, dari sini ke sini isi 10 tadi kan. 10 per 100. Nah, paham cara masukin angkanya? Habis itu coba kita sederhanakan.
kalau kita menyederhanakan tuh harus adil ya. Ini kan suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti ada 6 suku. Jadi kalau kita mau menyederhanakan tuh ke semua 6 suku tuh harus adil kita lakukan. Mau kita apain nih? Kita buang nolnya 3 lah ya setiap suku. Berarti ini 42.000, coret nolnya 3. Ini 1.000, coret pula 3. Ini 1.000, coret pula 3. Nah ini gimana? Ini gimana nih si P2 nih, dia nggak punya siapa-siapa. Berarti dia mencoret 1.000 ini kan berarti dibagi 1.000 kan. Nah jadi si P2 tuh kita buatlah per 1.000 gitu. Terus yang suku yang ini juga coret nolnya 3. Ini coret nolnya 3. Apa lagi ya yang bisa kita lakukan? Ini sama ini sama ini gitu ya. Terus ini setengah kali 81 dia ganjil, biarin dulu. Ini gimana nih? Pada akhirnya ini kan dikali sama 0, berarti ini habis nanti kan 0 nih. Setengah kali 1, setengah 42. Oh, udah bisa, udah sederhana banget nih kayaknya. Yaudah kita pindahin lah dia ya. Berarti yang ini tinggal 42 tambah setengah kali 1 setengah. Ini 0 kan, nggak usah tulis. Ini P2 per 1.000 tambah setengah kali 81 4 berapa? 40,5 ya? 40,5. Ya udahlah, ini kita buat juga lah 0,5. Ya kan? Biar sama-sama ada temannya sih desimalnya. Terus ini gimana? Ini bukan habis ya, tapi menjadi 1 kan? Udah kena coret semua. Dah tinggallah kayak gini. Berarti berapa nih? 42,5 sama dengan P2 per 1.000 tambah 41,5 gitu kan. Terus pindah ruas ini kan, nih 42,5 kurang 41,5, 1 ya, 1 sama dengan P2 per 1.000. P2 sama dengan 1 kali 1.000, 1.000 Newton per meter per segi atau 1.000 Pascal. Maka jawabannya adalah yang A. Ini ya, yang A, 1.000 Newton per meter per segi. Jadi dalam perhitungannya tadi kita tuh harus pinter-pinter nyoret aja agar angkanya nggak terlalu gede. Jadi menghitungnya pun nggak terlalu ribet karena angka yang banyak dan besar. Soal kedua, nah masih ada gambar kayak gini, berarti masih tentang hukum Bernoulli. Dapat kita lihat dari gambar yang besar ini pipanya jari-jarinya 12 cm, yang pipa kecil 6 cm, kemudian jarak antara kedua pipanya 2 meter. Terus kecepatan air memasuki bagian bawah pipa itu 1 meter per sekon kuadrat. Berarti pas pipa besarnya 1 meter per sekon kuadrat. Ngalir dia terus sampai sini. Nah, terus diketahui lagi tekanan yang besar ini bagian atas katanya kan. Yang ini yaitu 52,5 kilopascal. Berapakah tekanan pada pipa yang bagian bawah? Yuk kita selesaikan dengan menggunakan hukum Bernoulli. Ini dia kan. Ini pipa yang kecil, tekanannya 52,5 kilopascal. Air masuk dari pipa yang besar dengan kecepatan 1 meter per sekon dan perbedaan ketinggiannya 2 meter. Berapakah tekanan di sini? Nanti kita gunakan hukum Bernoulli, persamaan Bernoulli. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. P1 itu yang ditanyakan, P1 tambah setengah karena dia masih bicara air, berarti 1.000. V1 nya 1 kuadrat 1 tambah rho 1.000 G10 H1 seperti biasa karena dia berada di bawah pas di acuan maka hanya 0 sama dengan P2 ada tadi ya. P2 ini dia 52,5 kilopascal. Nah, walaupun ini sudah internasional ada pascalnya, tapi di sini ada awalan, ada kilo. Jadi harus kita ganti dulu. Berarti 52,5 kalau kilo kali 1.000 kan? Maka menjadi 525 nolnya 2 pascal kayak gini kan. Nah, di sini yang baru kita masukkan 52.500.
tambah setengah rho-nya 1000. V2 gimana? V2 nya belum ada. Kalau yang ini gimana nih? V2 belum ada tadi kan, yang si rho-nya ada ya, 1000 G H2. H2 nya berarti ketinggian pipa yang ini kan dari acuan, yaitu setinggi 2 meter. Nah berarti kita terhalang di V2 nih kan untuk mendapatkan V1. Nah ya, seperti saya bilang, kalau hukum Bernoulli ini juga bisa kita kaitkan dengan persamaan kontinuitas, yaitu A1 V1 A2 V2. Nah dari sinilah bisa kita peroleh si V2 nya untuk dimasukin ke sini ya. Jadi yang satu yang mana yang besar ya, berarti ini tadi diameternya 12 cm, jari-jari ya, dari gambar tuh ada ya, jari-jarinya 12 cm. Kalau ini jari-jarinya 6 cm. Nah yang seperti saya bilang kan, kalau di kontinuitas ini nggak apa-apa kalau satuannya nggak SI. Kayak menghitung A kan lingkaran berarti VR kuadrat kan, berarti VR nya berapa tadi, 12 kali 12 ya, 144 ya kan, karena jari-jarinya 12 kali V1 nya 1 meter per sekon ini kan. A2 nya berarti VR nya 6 kali 6 36. Atau seginikan aja lah ya, ini 6 kali 6 ini kan 12 kali 12. Nah kali V2, ini dia harus kita hitung V2 nya. Sederhanakan, coret V 6 ini 2, 6 ini 2, dapat ya. Maka V2 sama dengan 4 meter per sekon. Masukin ke sini 4 meter per sekon. Udah kan? Tinggal kita sederhanakan. Kita buang nolnya berapa ya? Kalau di sini ada 52.500 ya, berarti cuma 2 aja lah ya. Ini 2 buang, ini 2 buang, suku yang ini juga 2 buang, balik sini lagi juga, ini nolnya 2 dibuang, ini 2 dibuang. Ini kalau 2 dibuang jadi per 100 ya. Udah mulai tahu kan, udah mulai ingat kenapa bisa jadi per seperti itu. Terus ada lagi yang mau dikecilkan, mana udah aja lah ya. Berarti ini P1 per 100 tambah setengah kali 1, udah mentok soalnya ini kan, setengah kali 1 setengah, ini 0 kan, sama dengan 525 tambah ini bisa nih, ini 2 ya, jadi 20 tambah 2 kali 10 juga 20. Dan di sini paham? Terus ini P1 per 100 sama dengan, ditambahin lah ya, 525 tambah 20 545 tambah 20 565. Ini setengahnya pindah ruas jadi kurang 0,5. P1 per 100 sama dengan 5 berapa nih, 64,5 ya, 564,5. Maka P1 sama dengan kali 100 nih kan, jadi 56450 kayak gini, Paskal. Oke, kalau dirubah ke kilo bagi 1000 ya, berarti 56,45 Paskal. Kok nggak ada ya jawabannya? Tadi kita dapatnya 56,45, berarti ada yang keliru nih. Dimana yang keliru ya? Coretan nolnya udah. Dimana kelirunya ya? Ini setengah kali 1 setengah, ini habis 52,5 setengah, ini coret. Oh iya, ini 4-nya kan aturannya kuadrat kan rumusnya. Ya Allah, ini lupa dikuadratin 4-nya. Berarti di sini mestinya ada 4 sekali lagi kan? Paham kan? 4 kuadrat kayak gini. Berarti ini jadi berapa nih? 20 kali 4 80 lah nih ya. Iya kan? Setengah kali coret sama ini 2 kali 10 20 ini tadi kan. Tapi ada kali 4 lagi, berarti ini 80 mestinya. Mana pena yang lainnya? Di situ rupanya kelirunya. Berarti ini menjadi 525 tambah 80, ini 100 nih ya.
berarti 625 lah nih kan. Nanti ini 625 kurang 0,5. Berapa dia? Ya Allah, ada lagi yang salah terlibat. Afwan. Ini setengah kali 10 kali 1 kok jadi setengah. Berarti ini aturannya 5 kan? Afwan, mungkin efek udah malam. Berarti ini kurang 0, bukan 0,5 ya, 5. Berarti ini dapatnya 620 ya, 620 kali 100, 620 62.000 Pascal atau 62 kilo Pascal. Nggak ada juga dia 62 kilo Pascal. Cek sekali lagi ya, dimana kelirunya perhitungan ini. Ini P1 per 100 udah, ini jadinya 5 kan, ini 0, ini 525 udah, ini 80 ya, inilah lagi ya. Ya Allah, 10 kali 10 20 200. Berarti berapa semua ini? Kan ini jadinya 500 tambah 200 700 tambah ini 105 805 ya. Coba dulu hitung-hitung betul terlibat. 780 805. Aduh 805 kurang 5 berapa? Revisi lagi ya. 805 kurang 5 800 kali 100 800, nolnya 2. Kalau gitu berapa lah nih? Kalau menjadikan kilo Pascal ini 3 ya, jadinya 80 kilo Pascal. Coba. Alhamdulillah ada ya, berarti emang keliru menjawabnya. Apa itu berarti? Nanti buat aja lah ya, ulang lagi cara nulisnya ya. Buat yang rapi, jangan kayak saya tadi nih keliru-kelirunya. Kan udah tahu kan keliru saya tadi di mana. Coba aja cari lagi ya. Sampai nanti dapat hasilnya 80 juga. Oke, terlibat. Yang ini Torricelli lagi nih. Jadi tinggi seluruhnya 2 meter, ini 20. Berarti 20 ini sebagai H2 kan? Kalau gitu H1 nya berapa? H1 nya kalau gitu 2 meter kurang 20 cm. Ini berarti 200 cm ini kan? Ini 200 cm. Ini 20, berarti H1 nya 180 cm. Karena kan kalau mau ngitung kecepatan butuh H1 kan? Akar 2G H1. TV sama dengan akar 2G H1. Akar 2G nya 10, H1 tadi dapatnya 180 kan? 180 tapi senti, ubah ke meter. Ubah ke meter bagi 100 ya. V sama dengan ini 0 0 0 0. 2 kali 18 berapa? 36. V akar 36 6 meter per sekon. Ada ya, alhamdulillah nih, berarti jawabannya yang A, 6 meter per sekon. Itu masih pakai soal nomor 3 tadi, tapi ditanyakan waktu, jarak semburan, dan debitnya. Berarti kalau waktu tadi rumusnya T akar 2 kali H2 per G. T sama dengan akar H2 nya berapa tadi? Yang di bawah tadi ya 20 cm. 20 cm itu 0,2 ya. 0,2 per 10. T sama dengan berarti berapa nih? 2 kali 0,2 0,4. 0,4 kali 10 min 1 ya. Berarti T sama dengan akar dari 0,04. T sama dengan akar dari 4 kali 10 min 2. Maka T sama dengan 2 10 min 1 gitu kan. Akar 4 2, akar 10 min 2. Kalau pangkat nih kan, kalau cari akarnya tinggal bagi 2 aja kan. Berarti min 2 bagi 2 min 1. Maka T sama dengan 0,2 sekon. Ini soal tambahan ya, dan saja makanya nggak ada optionnya. Tolong cek juga ya terlibat atau ada yang keliru nih dalam perhitungannya.
yang X lagi, jarak semburan 2 kali akar H1 kali H2. 2 kali H1 tadi berapa? 180 per 100 kan, H2 20 per 100. Coba ke meter semua ya, terlibat. Berarti ini 2, ini coret 2, coret mulai 2, apa lagi yang mau dicoret? Udah lah ya, akar biar cantiknya, biar aja dia. Masa coret lagi nih sama ini, 12 kali 2 36 per 100. Ini cantik tuh, akar 36 6, akar 100 10. X sama dengan 1,2 meter. Debit lagi, debit QA kali V. Kendala A di sini kan A-nya nggak ada, V-nya adalah tadi kan 6 di sini kan 6, berarti Q sama dengan 6A gitu aja lah ya, terlibat meter per sekon. A ini apa ya, luas luas kebocoran tuh. Oke, sekian dulu pembahasannya, semoga dapat dipahami dan dimengerti ya, paham dan mengerti ya. Semoga latihannya bisa dikerjakan dengan pemahaman yang baik. Assalamualaikum. Sekian dulu pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan sambung lagi ya mengenai penerapan dari asas Bernoulli. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan asas Bernoulli pada gaya angkat pesawat terbang. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa semakin tinggi kecepatan fluida, maka tekanannya akan semakin kecil. Ini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kan. Kalau V-nya besar, maka tekanannya kecil. Karena tekanan ini kan dia temannya sama luas penampang. Jadi kecepatan sama tekanan itu berbanding terbalik. Nah, dengan demikian akan terjadi perbedaan tekanan antara udara yang ada pada bagian bawah dan udara yang ada di bagian udara yang terdapat pada bagian bawah dan atas sayap. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini adalah yang abu-abu, ini gambar sayap pesawat. Nah, kalau diperhatikan bentuknya kan nggak datar nih, yang di atas tuh agak lengkung, tapi nggak terlalu kentara lengkungannya, dan dia juga sangat panjang. Nah, dengan model yang seperti itu mengakibatkan aliran udara yang berada di bagian atas ini, lihat garis yang biru, ada 3 kan, sementara garis biru yang bawah ada 2. Nah, ini menandakan bahwa aliran udara yang berada di bagian atas pesawat itu lebih banyak dibanding yang di bawah. Sebagai akibatnya, kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap akan lebih besar daripada kecepatan aliran udara pada bagian bawah sayap. Nah, kata Bernoulli kan antara kecepatan sama tekanan kan berbanding terbalik. Oleh karena itu, karena kecepatannya pun berbeda, maka tekanan yang dirasakan pada bagian atas sayap dan yang di bawah sayap juga mengalami perbedaan. Nah, adanya perbedaan tekanan pada bagian sisi atas dan bawah sayap itu yang menyebabkan atau menciptakan adanya gaya angkat pesawat. Nah, kalau kita lihat lagi gambar ini kan, berarti tekanan yang mana yang lebih besar, yang atas apa yang bawah? Nah, kan lihatlah di sini yang di atas kan V-nya yang besar nih karena garisnya lebih banyak, berarti tekanannya kecil. Kalau yang di bawah garis V-nya sedikit, maka tekanannya besar, jadi dia bisa mendorong. Ya kan, dari besar ke kecil, itulah yang menyebabkan pesawatnya bisa terangkat. Nah, ini adalah penjelasan dari tekanan dan kecepatan yang ada pada sayap pesawat. Nah, ini kan ada luas sayap pesawat ini kan ada nih, luasnya lah kita simbolkan lah sama A, misalnya kayak gitu kan. Terus kan di sini ada tekanan. Nah, ada P, ada A, tentu ada F. Rumus tekanan kan gitu. P sama dengan F per A. Jadi ada gaya. Itulah asal muasalnya. Ada gaya di sini kan, karena ada tekanan, ada A. Terus pasti ada
gaya, dan gayanya itu pun berbeda antara gaya yang di bagian atas sama gaya yang di bagian bawah. Nah, berapa besar atau selisih dari gaya bagian atas dan bagian bawah, itulah yang dinamakan dengan gaya angkat pesawat. Oke, bisa dipahami? Berarti kalau dari gambar ini V2 besar dari V1, terus P2 kecil dari P1 gitu ya. Sementara F2 kurang F1 itulah yang dinamakan dengan gaya angkat. Nah, pada pesawat terbang terdapat 4 komponen gaya utama. Nah, kalau yang arahnya ke atas ini adalah gaya angkat disimbolkan sama FA. Terus yang bawah adalah gaya berat M kali G, masanya pesawat kali gravitasi. Terus yang ke kiri itu adalah gaya dorong mesinnya. Terus yang ke kanan adalah gaya hambat. Jadi kalau dalam pergerakan pesawat ini, besar hambatan udaranya itu mempengaruhi gerakan pesawat, karena kan dia gerakannya cepat, karena juga ada pengaruh dari kelajuan udara yang di sisi pesawat ini, sehingga nanti ada gaya hambat lagi. Nah, seperti yang sudah jelasin pada gambar yang tadi, ini dia kan V2 besar dari V1, ini dia kan V2 besar dari V1, tapi P2 kecil dari P1. Diingat nih ya, yang kotak kuning ini, kalau misalnya soalnya teori, dia menanyakan bagaimana hubungan antara V sama P, kita harus tahu, jadi jangan terbalik. Nah, persamaan gaya angkat pesawat yang dihasilkan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini yang seperti saya bilang ya, F1 kurang F2 atau F2 kurang F1 itu sama aja. Jadi mereka ini satu bentuk, satu ikatan lah gitu, bukan F1 kurang F2 sama dengan kayak gitu, tapi bacanya memang F1 kurang F2 kayak gitu. Itu adalah simbol untuk gaya angkat pesawat, yang satunya Newton, tetap ya gaya. Kalau A di rumus ini, A sama dengan luas penampang sayap meter persegi. Kalau V2 kecepatan udara di bagian atas pesawat. Kalau V1 di bagian bawah. Sementara rho yang dimaksud di sini adalah massa jenis udara. Nah, pada fluida ini kan emang seringnya kita tuh mencontohkan air, tapi pada gaya angkat inilah merupakan penerapan dari fluida yang berwujud gas. Jadi ini persamaannya ya, gaya angkat pesawat yaitu F1 kurang F2, cara menghitungnya setengah kali rho kali A dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, catatan A yang dimaksud di sini adalah luas kedua sayap, karena pada pesawat kan ada dua tuh sayapnya. Jika pada soal diketahui luas satu sayap, maka nanti pas menggunakan rumus ini A-nya itu harus dikali 2. Nah, namun jika pada soal tidak disebutkan luas satu sayap, misalnya dia cuma bilang luas kayak gitu aja kan, maka itu sudah menandakan luas kedua sayap. Jadi tidak perlu dikali 2 lagi. Paham? Ada kalanya pesawat itu terbang mendatar dengan kecepatan tetap. Nah, ketika pesawatnya terbang mendatar dengan kecepatan tetap, nah maka berat pesawat akan sama dengan gaya angkat. Kalau kita tuliskan menjadi W sama dengan F1 kurang F2. Nah, ini berlaku jika pesawatnya terbang mendatar. Ya, terbang mendatar dengan kecepatan yang tetap. Nah, itu adalah tentang gaya angkat pesawat yang merupakan contoh dari prinsip Bernoulli. Selanjutnya ada penyemprot parfum atau penyemprot serangga nih, kayak botol Baygon kayak gitu kan. Nah, di sini yang ini yang P1 tempat ini itu kan cairan Baygonnya lah kayak gitu kan. Nanti di sini ada pipa. Nanti nyemburnya melalui pipa yang kecil ini kan, yang ada tanda P2 ini. Ketika ini ditekan, pistonnya ini kan ditekan, kan akan memberikan tekanan, kan nanti diturunkan ke segala arah. Juga adalah kata-kata Pascal di situ kan. Selanjutnya tekanan yang ada di tabung yang panjang ini masuklah ke yang bawah dulu. Nah, karena si bawah ini nanti akan menekan sampai dia tersembur keluar, berarti pada prinsip penyemprot parfum ini atau serangga ini, P1-nya besar dari P2 sehingga cairan ini bisa naik.
Nah, tapi V2 akan lebih besar daripada V1 menurut persamaan Bernoulli, ya kan, antara P sama V berbanding terbalik. Itu dia mengenai penyemprot parfum. Pokoknya pas dimana cairannya atau gasnya keluar, itu V-nya yang besar, tentu tekanannya kecil, kayak gitu. Kemudian penerapan yang keempat adalah dua perahu bermotor yang berbenturan. Asas Bernoulli dapat menjelaskan mengapa dua perahu bermotor yang bergerak sejajar dan saling berdekatan cenderung saling menarik dan berbenturan. Pada waktu kedua perahu melaju ke depan, air tersalurkan pada daerah yang sempit antara keduanya. Ya, perahu bermotor ini kayak misalnya sampan juga bisa lah, tapi ini pakai mesin lah, berarti kan makanya bermotor kayak sampan gitu. Terus ketika keduanya tuh melaju ke depan, air akan tersalurkan atau mengalir pada daerah yang sempit di antara keduanya. Nah, jadi antara kedua perahu itu ada daerah yang lebih sempit dibandingkan dengan sisi sebelahnya lagi pada kendaraan itu, pada perahu itu kan lapang tuh, laut gitu kan. Nah, ini sisi yang di antara kedua perahu itu aja, itu kan lebih sempit. Nah, laju alir air relatif lebih besar pada daerah yang sempit ini dibandingkan dengan daerah yang lebar di sisi bagian luar kedua perahu, ya kan. Nah, ini kan kayak kata si kontinuitas kan, kalau A-nya kecil maka V-nya besar, ya kan. Nah, sesuai asas Bernoulli, laju alir yang meningkat menyebabkan penurunan tekanan di antara kedua perahu dibandingkan dengan tekanan air di bagian sisi luar perahu. Nah, jadi tekanan di antara kedua perahu tadi lebih kecil daripada yang di sisi sebelahnya lagi. Nah, tentu kan konsepnya yang besar itu menekan yang kecil kan, makanya nanti kedua. Jadi tekanan yang besar di bagian luar sisi perahu tadi dia menekan ke tekanan yang kecil. Nah, sebagai akibatnya perahu itu bisa saling berbenturan. Gimana, paham nggak? Atau gini, misalnya kita lagi main sepeda. Kalau ini kan kasusnya di air nih, kita lah di daratan ya, lagi main sepeda. Itu kayak mana cara bilangnya ya? Lagi main sepeda ada dua orang dan sama sebelah-sebelahan lah kayak gitu kan. Terus kalau kita udah melaju terus, lama-kelamaan nanti kan akan makin dekat aja kan rasanya sepedanya tuh, dan akhirnya berbenturan lah, pokoknya makin dekat aja rasanya. Nah, itu juga contoh dari konsep atau asas Bernoulli. Jadi udara yang ada di antara kedua sepeda tadi atau di antara kita sama teman kita tadi kan daerahnya lebih kecil. Kalau daerahnya lebih kecil, kecepatan di situ lebih besar. Kalau kecepatannya lebih besar, berarti tekanannya lebih kecil. Nah, kan gitu kan kata Bernoulli, hubungan antara A, V, dan P. Nah, ketika di situ tekanannya kecil, yang di sisi satunya lagi, itu di sebelah sepeda satunya lagi kan luasnya lebih besar tuh, maka tekanannya besar. Jadi tekanan yang besar di sisi sebelah satu lagi akan menekan ke sisi kita yang satunya lagi, sehingga nanti sepedanya bisa saling berbenturan kayak gitu. Ya ribet ya susah ngomongnya, tapi paham nggak maksudnya? Nah, itu contoh-contoh dari asas Bernoulli. Jadi yang pakai hitungan itu adalah pada tangki bocor ini sama gaya angkat pesawat. Jadi setelah ini ada contoh soal dari buku cetak halaman 58, nomor 71, 72, dan juga halaman 59, nomor 10. Jadi disimak ya bagaimana cara penyelesaian soalnya. Gambar berikut menunjukkan penampang sayap pesawat saat tinggal landas. Ketika pesawat terbang akan mendarat, pilot harus mengatur posisi sayap agar jadi ketika ada gambar sayap pesawat ini, kita gunakanlah prinsip Bernoulli yang tadi. Berarti kan V2-nya yang di atas ini kan garis-garisnya lebih banyak nih. Berarti V2 besar dari V1 dan V1 kecil dari V2. Kalau itu jawaban yang mana? Jawabannya yang C. Ya.
Nomor 72, sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi. Kelajuan aliran udara di atas sayap 250 meter per sekon dan kelajuan udara di bagian bawahnya 200 meter per sekon. Berapakah gaya angkat pesawat tersebut? Anggap kerapatan udara 1,2. Berarti dari soal tadi diketahui A-nya 40 meter persegi. Terus kelajuan udara di bagian atas sayap, bagian atas berarti V berapa tadi? V2 kan? Yaitu 250 meter per sekon. Kelajuan udara di bagian bawah berarti V1 adalah 200 meter per sekon. Kerapatan udara berarti itu adalah rho-nya, rho udara yaitu 1,2 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah berapa besar gaya angkat. Gaya angkat itu berarti F1 kurang F2. Jawab. Rumusnya F1 kurang F2 sama dengan setengah rho kali A gitu kan, kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Kita masukin angkanya lagi. F1 kurang F2 karena semua satuan udah SI nih kan. Berarti setengah rho-nya 1,2. Nah, A-nya tadi kan di sini dibilangnya luas pesayap masing-masing 40, berarti semuanya 40 kali 2 kan, yaitu 80 meter per segi. Nah, jadi di sini rumusnya kalau dibilang kata masing-masing kayak tadi tuh, berarti mesti kita kalikan 2. Berarti 80 V2 kuadrat berarti 250 kuadrat kurang 200 kuadrat. F1 kurang F2 sama dengan ini kan, boleh ya? Udah, 48. Berarti 25 kali 2, 5, 625, tambah 0-nya 2, 2 kali 2, 4, 0-nya 4, tuh 2, 3, 4. F1 kurang F2 sama dengan 48 kali 40.000, 625, berapa nih? 22.500. Betul nggak? Ya, berarti 48 kali 225, ya kita hitung dulu ya. 108 tadi 0-nya 2. Tambah lagi 0-nya 2. Newton. Nah, tapi soal tuh dia minta dalam kilonewton. Berarti F1 kurang F2 sama dengan 1080. Ini kan 0-nya 3, ada kilo nih kan, kilo Newton. Maka jawabannya yang E. Ini dia. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 1100 kN. Berarti ini gaya angkat kan, F1 kurang F2. Pesawat tersebut memiliki luas total penampang sayap sebesar 80. Berarti ini udah total kan? Jadi pas dirumus gak usah dikaliin 2 lagi. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap 250, di bawah berarti VV1. Dan massa jenis udara luar 1 kg per meter kubik, berarti ini adalah rho. Tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas. Berarti dia minta V2. Karena ini masih bicara mengenai gaya angkat, kita gunakan rumus gaya angkat pesawat. F1 kurang F2 sama dengan setengah rho A V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. F1 kurang F2 sama dengan setengah, tadi rho-nya 1, A-nya udah dibilang total, berarti langsung pakai 80. V2 kuadrat, oh itu ini tanyain ya, V2 kuadrat kurang V1 kuadrat berapa? V1-nya berapa tadi? 250. Berarti F1 kurang F2-nya dibilang ya. Oh ya, 1100. Kita tambah di samping ini aja lah ya, boleh kan? 1100, tapi itu kilonewton. Kita harus nggak boleh pakai kilo, berarti kita kasih 0-3 lagi kan supaya ngilangin kilonya. Nah, kayak gini. Yuk, kita sederhanakan. Berarti ini 2 sama 8, 4 kan? 4 sama 0-nya ini. Udah. Berarti V2 kuadrat kurang 62512 gini kan, sama dengan berapa nih? 11, berapa tinggal 11 tuh 2 3 4 ya kan, per 4 gini kan.
per 4. Cantik nggak ya? 2, 8, berapa nih? 3. 3, 0, berarti ini 7. 28, 20. Ini 0 ini udah tadi ya. 0 ini yang turun lagi ya. 20 bagi 4, 5. Berarti sisa 0-nya 2. Berarti di sini 27.500. V2 kuadrat 27.500 tambah 62.500. V2 kuadrat 6, 7, 8, 9 ya. Ya kan 90.000. Tuh 2, 3 betul nggak? Nah, maka V2 ya akarnya, akar si 90.000 ini berapa? Akar 93, ini nolnya 4 kan? 4 bagi 2, 2. Nah, berarti V2-nya 300 meter per sekon. Udah, selesai kita bahas mengenai bab fluida di NAMIS. Jadi nggak terlalu banyak ya materinya. Mulai kemarin dari debit, persamaan kontinuitas, habis itu apa lagi ya, debit, persamaan kontinuitas, habis itu iya Bernoulli ya, Bernoulli, rumus Bernoulli, terus penerapannya. Cuma itu aja. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada bab fluida dinamis ini dapat dipahami. Kalau ada kendala silakan ditanyakan dan dilihat apa tugas yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam belajar fisikanya untuk kedepannya dan seterusnya. Demikian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.